Tiongkok telah memecat beberapa jenderal. Beijing mengatakan mereka korup. Ini adalah pembersihan militer terbesar di Tiongkok sejak era Mao Zedong. Xi Jinping baru saja menyingkirkan 9 jenderal teratasnya dalam pembersihan militer terbesar sejak Mao Zedong. Dalam satu tindakan tanpa ampun, tentara pembebasan rakyat baru saja kehilangan tokoh-tokoh terkuatnya akibat pembersihan. Didorong rasa takut dan bertujuan memperkuat cengkeraman Xi yang melemah atas kekuasaan. Selama lebih dari 1 dekade, Presiden Xi Jinping telah membentuk ulang institusi-institusi Tiongkok untuk melayani satu tujuan, yaitu loyalitas mutlak kepadanya. Sekarang, obsesi itu telah memicu pembersihan besar-besaran yang mengguncang militer Tiongkok. Hari ini, kami bahas bagaimana obsesi Xi pada loyalitas merusak Tiongkok dan alasannya. Pembersihan ini menandakan keretakan besar di PKT. Mari mulai dengan berita utamanya. Pada 17 Oktober, Kementerian Pertahanan Tiongkok meledakkan bom politik ketika mengumumkan bahwa 9 jenderal tingkat atas diberhentikan. Di urutan teratas adalah Jenderal He Wedong, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, dan salah satu dari hanya 2 orang yang menjadi penghalang antara Xi Jinping dan kendali penuh atas PLA. Dia dicopot tanpa peringatan dalam sebuah langkah berani yang diatur oleh Xi untuk menunjukkan suatu maksud. Setelah dia disingkirkan, Xi hampir tak punya lawan dan kekuatan politiknya meningkat tajam. Dalam waktu singkat, beberapa komandan senior juga disingkirkan bersamaan dengannya. Mereka bukan tokoh latar belakang, melainkan tokoh kunci di militer Tiongkok. Mereka memimpin pasukan roket, mengawasi angkatan laut, darat, dan polisi bersenjata rakyat. Bersama-sama, mereka membentuk tulang punggung kekuatan militer Tiongkok dan Xi mematahkannya. Begitu saja. Ini bukan hanya memangkas ranting, tapi menebang batang utamanya. Sebentar lagi, kita akan membahas jenderal elit ini dan alasan mereka dianggap ancaman. Untuk saat ini, kamu bahkan tidak perlu aku beritahu bahwa tindakan seperti ini bukanlah hal yang biasa. Terus terang, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mencopot begitu banyak jenderal top sekaligus dari cabang-cabang pertahanan nasional yang paling sensitif, termasuk persenjataan nuklir, menandakan adanya krisis di inti negara. Orang-orang ini mengendalikan kode peluncuran, rencana perang, dan jaringan keamanan. Xi menyingkirkan mereka hanya dalam 1 sore. Hilangnya mereka tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang lebih berbahaya dari korupsi. Ini menunjukkan ketakutan dan kepanikan. Apapun respons PKT, ini lebih dari sekadar disipliner. Ini adalah tindakan yang menunjukkan bahwa Xi jelas sudah tidak lagi percaya pada loyalitas para pejabat tinggi di sekitarnya. Dan ketika seorang pemimpin mulai takut pada orang-orang yang seharusnya melindunginya, sistem itu sendiri mulai retak. Itulah kondisi Partai Komunis Tiongkok yang begitu kuat saat ini. Tapi kenapa Xi begitu khawatir dengan loyalitas para jenderalnya? Ya, sejujurnya, itu karena pemimpin besar Tiongkok sekarang lebih terekspos daripada sebelumnya. Cengkeramannya pada Partai Komunis Tiongkok kini mulai goyah dengan tanda-tanda di mana-mana. Menurutnya, jika ada waktu terbaik untuk kudeta atau menyingkirkannya, saat itulah waktunya. Dan dia bergerak lebih dulu mengambil langkah sebelum ada tindakan dari para rivalnya. Kedengarannya memang sangat lancang, tapi begitulah. Mereka yang hidup dengan pedang selalu tahu bahwa mereka juga akan mati oleh pedang itu. Bedanya, Xi belum siap mati sekarang. Dengan demikian, mari kita telusuri faktor-faktor yang telah melemahkan cengkeraman Xi atas kekuasaan dan lihat seberapa besar tantangan yang dihadapinya. Itu mungkin menjelaskan semua rasa paranoia yang muncul dari dalam diri Presiden Tiongkok tersebut. Sejujurnya, sekali saja melihat Tiongkok di tahun 2025, kamu bisa melihat bahwa keadaannya sekarang sangat berbeda. Selama lebih dari 1 dekade, Xi memerintah dengan otoritas mutlak, wajah dan kata-katanya selalu hadir di mana-mana. Namun, sistem pendukung kekuasaannya mulai melemah. Ekonomi Tiongkok yang jadi inti legitimasi kekuasaannya tengah melambat. Masalah ekonomi memburuk, kekuasaannya makin berkurang. Saat ini, pengangguran kaum muda mencapai 157% dengan 11 juta lulusan membanjiri WeChat dengan lelucon pahit tentang kebangkitan besar Xi yang menjanjikan pekerjaan tetapi hanya memberikan dompet kosong. Pasar properti Tiongkok runtuh dengan angka yang sangat brutal. Harga rumah baru turun paling cepat dalam setahun, mengguncang kepercayaan konsumen dan menurunkan pengeluaran rumah tangga. Pengembang besar seperti Evergrande dan Country Garden masih terjerat utang dengan kewajiban Evergrande lebih dari 300 miliar dolar dan jutaan unit belum selesai dibangun. Diperkirakan ada 70 juta apartemen kosong di seluruh negeri,
banyak yang setengah jadi di kota-kota mirip kota hantu. Pemerintah daerah yang mengandalkan penjualan tanah untuk pendapatan kini kekurangan anggaran dan konstruksi terhenti di wilayah utama. Bagi Xi Jinping yang pernah mengaitkan kebanggaan nasional dengan pertumbuhan properti, kehancuran ini adalah masalah ekonomi sekaligus politik. Ini merusak janji stabilitas, menunjukkan batas kendalinya, dan memicu frustrasi publik di saat ia tak mampu menghadapinya. Sektor properti mestinya jadi simbol kekuatan Tiongkok. Sektor itu kini jadi pengingat betapa cepat segalanya hancur saat kepercayaan hilang dan sistem goyah. Di Partai Komunis, loyalitas berubah. Xi sudah menyingkirkan pesaing, namun ketegangan baru mulai muncul. Di Guangdong, sebuah kekuatan ekonomi senilai 21 triliun dolar para pejabat diam-diam menghindari arahan ketat dari Beijing dan malah membuat kesepakatan dagang lokal. Desas-desus menyebar soal kelompok Shanghai. Elit kaya yang dulunya mendukung Xi namun kini menyalahkannya atas penurunan pertumbuhan ekonomi. Ini bukan pemberontakan, tapi cukup membuat Xi khawatir. Bagi pria yang ingin kendali penuh, perlawanan diam-diam pun terasa seperti tikaman dari belakang. Panggung global tidak membantu. Citra Xi sebagai pria kuat mulai memudar cepat. Sanksi Amerika Serikat pada 30 perusahaan teknologi Tiongkok memutus pasokan chip, alat kecerdasan buatan menurunkan ekspor drone 22% dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Jepang dan Australia melakukan latihan angkatan laut bersama di Laut Cina Selatan dengan kapal perang yang menantang klaim Tiongkok. Sementara Angkatan Laut Xi masih menunggu persetujuan. Perilaku mengejek dan mengolok-olok juga terjadi di dalam negeri. Suasana jalanan kini tidak lagi tenang. Di Hainan, ratusan ribu pekerja pabrik terancam pemutusan hubungan kerja karena kontrak habis. Seorang pekerja bahkan membakar poster Xi dalam sebuah video yang menyebar luas di internet. Di kampus-kampus universitas, para mahasiswa mulai tidak memperhatikan kelas pemikiran Xi. Dengan kehadiran di Beijing dilaporkan turun hampir sepertiga. Dan tekanan itu tidak hanya datang dari jalanan. Investasi asing telah turun ke level terendah dalam 2 dekade terakhir. Pejabat partai di provinsi pesisir diam-diam mengundurkan diri, dan pangkalan militer di Xianchang melaporkan masalah disiplin. Alat-alat Xi seperti rasa takut, slogan, dan pembersihan kini tak seefektif dulu. Sistem yang dulu mematuhinya kini mulai ragu, mempertanyakan, bahkan melawan di beberapa tempat. Semua kekacauan ini adalah wilayah baru yang sebelumnya tak terpikirkan. Beberapa tahun lalu, Xi Jinping berdiri seperti raksasa di politik Tiongkok tanpa saingan. Mimpi Tiongkok miliknya memikat imajinasi nasional, dan partai mengubah aturan agar dia bisa memerintah tanpa batas. Tahun 2017 diplomat asing membicarakan Kaisar Xi. Di dalam negeri, para pejabat berlomba-lomba menghafal pidatonya. Platform teknologi berlomba-lomba menyensor bahkan kritik sekecil apapun. Situasinya sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Ketakutan bukan hanya terasa di sekitar, tapi juga sudah menjadi bagian dari institusi. Saat itu, ekonomi tumbuh pesat, pabrik Tiongkok sibuk, teknologi berkembang, dan inisiatif sabuk dan jalan mengubah jalur perdagangan dunia. Cengkraman Xi atas kekuasaan bukan sekadar pengawasan atau slogan, tapi hasil nyata. Pendapatan naik, kota berkembang pesat, dan kebanggaan nasional memberi pemerintah kesan tak terhindarkan. Namun, kini kesan itu mulai pudar. Kontrol terpusat yang dulu kuat, kini tampak rapuh. Anak muda, generasi yang dibesarkan di bawah bayang-bayang Xi, mulai tidak peduli. Mereka melewati propaganda partai, memposting meme yang mengejek slogan negara, dan lebih bermimpi untuk emigrasi daripada mengabdi pada tanah air. Berikut tanda-tanda yang dilihat Xi tentang melemahnya kekuasaannya. Dan dengan situasi yang sangat tegang, serta kekuasaannya terancam dari segala arah, Xi kini memusatkan perhatiannya pada alat nyata yang bisa digunakan melawannya jika keadaan semakin memanas, yaitu militer. Bagi Xi, tentara pembebasan rakyat adalah pesaing, lawan terkuat, dan oposisi terbesarnya. Membersihkan pihak di sini artinya dia bisa menahan oposisi dan mendapat waktu untuk menyelesaikan urusannya. Inilah pemikiran yang menyebabkan pemecatan 9 jenderal teratas, termasuk wakilnya sendiri dan loyalisnya, Jenderal He Weidong dan Direktur Mia Hua, salah satu tokoh paling berpengaruh di PLA.
Untuk memahami alasan dia cepat membersihkan militer, kita harus tahu misinya selama puluhan tahun mengendalikan PLA. Ketika Anda mundur selangkah dan melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas, ini adalah langkah terbaru dalam rencana perlahan untuk membuat tentara pembebasan rakyat dan negara hanya tunduk padanya. Ketika Xi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012, salah satu tujuan utamanya adalah memastikan Partai Komunis selalu mengendalikan militer Tiongkok. Dia yakin siapa yang pimpin tentara, kuasai negara. Ia sering mengutip pepatah Mao Zedong, partai mengendalikan senjata. Bagi Xi, ini bukan hanya kutipan sejarah, tapi inti pemerintahannya. Ia yakin jika partai kehilangan kendali militer, partai bisa kehilangan segalanya. Karena itu, hal ini selalu jadi prioritas utamanya sejak awal. PLA berbeda dengan tentara nasional biasa. Mereka bukan milik rakyat atau negara. Setiap prajurit, jenderal, dan departemen pada akhirnya bertanggung jawab kepada partai. Dan Xi duduk di puncak struktur komando ini. Secara teori, itu berarti militer harus mematuhinya sepenuhnya. Tapi pada kenyataannya, semuanya jauh lebih rumit dari itu. Pada saat itu, PLA sudah kaya, berkuasa, dan mandiri. Mereka punya jaringan pengaruh dan cara kerja yang membuat pemimpin partai tidak nyaman. Pertumbuhan pesat Tiongkok dan modernisasi militer memberi perwira lebih banyak kebebasan. Karena hal ini, beberapa mulai membangun kekuatan yang tidak bergantung pada partai. Bagi pemimpin yang berfokus pada sentralisasi kekuasaan, kemandirian perwira menjadi ancaman. Segera terlihat bahwa Xi mewarisi militer yang tampak kuat di atas kertas dari Hu Jintao, tetapi loyalitasnya terpecah. Banyak perwira senior mendapatkan posisi mereka berkat Xu Shaihao dan Huo Baxiang yang pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat sebelum Xi. Mereka membangun jaringan luas di mana promosi diperoleh lewat jasa bukan keterampilan. Xi menganggap ini masalah serius. Loyalitas diberikan ke individu, bukan partai, melanggar semua keyakinannya. Bagi Xi itu bom waktu. Dia belajar dari Uni Soviet bahwa kehilangan kendali atas tentara berarti kehilangan negara. Xi bertekad mencegah sejarah terulang, sehingga sejak awal menjadikan militer prioritas utamanya. Dia selalu bicara soal loyalitas mutlak dan disiplin, tapi hanya kata-kata tidak cukup. Dia butuh tindakan. Dalam 2 tahun, dia memulai kampanye anti korupsi terbesar di sejarah Tiongkok. Pada 2014, Jenderal Xu Xiaohao ditangkap karena suap promosi jabatan di bawah bimbingannya. Sayangnya, jenderal tersebut meninggal sebelum persidangannya. Setahun kemudian, Jenderal Guo Boxiang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan bertindak tegas seperti ini, Xi mengirimkan pesan kuat bahwa loyalitas kepada partai dan kepadanya lebih penting daripada koneksi pribadi atau keterampilan. Karena rasa takut, perwira mulai menghafal pidato dan pertemuan Xi, serta menggantung potretnya di barak-barak. Budaya lama yang mengutamakan pengaruh pribadi daripada kepatuhan dihapuskan. Penangkapan ini memulai transformasi besar. Selama bertahun-tahun, militer percaya bahwa mereka bisa bertindak secara independen selama tidak menantang partai. Xi mengakhiri kepercayaan itu. Dia ingin tentara yang kuat, modern, dan loyal, sehingga membentuk ulang PLA dari atas ke bawah. Dia mereorganisasi seluruh departemen untuk melemahkan pusat-pusat kekuasaan lama. Departemen Staf Umum dipecah menjadi unit-unit kecil yang langsung melapor ke Komisi Militer Pusat. Cabang-cabang baru, seperti pasukan dukungan strategis dan pasukan roket, dibentuk untuk fokus pada operasi luar angkasa, siber, dan rudal. Dan para perwira yang memiliki hubungan erat dengan jaringan lama digantikan oleh pemimpin-pemimpin muda yang loyal. Pada dasarnya, militer mengalami perubahan total. Namun, ini belum cukup. Xi perlu perubahan ideologi untuk memperkuat budaya baru. Karena itu, pendidikan politik jadi bagian utama rencananya. Tentara mempelajari pemikiran Xi Jinping tentang penguatan militer yang mencakup ideologi, nasionalisme, dan ketaatan. Komite partai di militer diperkuat agar petugas politik mengawasi komandan. Pesannya jelas. PLA ada untuk melayani partai terlebih dahulu, dan yang lainnya nomor 2, jika kamu tak hormat pada foto Xi, sebelum sarapan, sebaiknya lewati makan. Xi memperkuat kekuasaannya di era reformasi dengan menjadi wajah kekuatan militer Tiongkok. Media pemerintah menyebutnya sebagai inti angkatan bersenjata. Kunjungannya ke pangkalan disiarkan di televisi tentara bersumpah setia. Gambar dirinya memeriksa pasukan atau berjabat tangan dengan pilot menjadi simbol persatuan partai dan militer. Xi tidak hanya memimpin militer, dia juga membentuk identitasnya di era baru. Meski sudah melakukan langkah-langkah ini,
Xi tetap belum percaya penuh pada militer dan terus menyelidiki. Penyelidikan segera menemukan perwira dengan rekening rahasia, properti tersembunyi, dan dana disalahgunakan. Pasukan roket, pengelola rudal tercanggih Tiongkok, juga pelanggar terparah dengan daftar kejahatan tak berujung. Sejumlah perwira menerima suap kontrak, lainnya menyalahgunakan dana pertahanan. Bagi Xi, ini soal kesetiaan, bukan uang. Jika jenderal yang memegang senjata nuklir tak bisa dipercaya, tak ada bagian militer yang aman. Kekhawatiran ini mengubah gaya kepemimpinannya. Ia merasa kesetiaan harus selalu diuji. Tim inspeksi dibentuk, komisaris politik mendapat lebih banyak kekuasaan, dan perwira diawasi terus-menerus. Bahkan kesalahan kecil bisa dianggap tanda ketidaksetiaan, dipengaruhi pengalaman hidup Xi yang penuh gejolak. Percaya atau tidak, ayahnya telah disingkirkan pada masa Mao. Dan saat itulah Ji belajar bahwa kepercayaan dalam politik itu rapuh. Karena itu, dia belajar bahwa satu-satunya prajurit yang setia adalah yang lehernya sedang kamu injak. Dia berusaha memegang kendali penuh. Dan pada pertengahan 2020-an Xi hampir sepenuhnya menguasai segalanya. Pada saat itu, dia telah memecat setidaknya 78 perwira senior PLA berpangkat 2 bintang atau lebih tinggi. Ya, dia juga anggota Komisi Militer Pusat dan rutin melakukan perubahan besar agar orang-orang tidak lupa. Pada Juli 2023, dia meluncurkan pembersihan besar-besaran lagi. Kepala pasukan roket Jenderal Li Wuchao dan komisaris politik Xiu Chongbo diam-diam dicopot karena tuduhan salah kelola keuangan. Desas-desus menyebut dana 15 miliar dolar Amerika Serikat disalahgunakan dan adanya suku cadang rudal palsu. Beberapa hulu ledak dilaporkan berisi silikon, bukan bahan bakar. Di tahun yang sama, Menteri Pertahanan Li Shengfu menghilang usai skandal pengadaan peralatan serupa. Solusi Xi tetap sama, menunjuk orang luar yang tidak akan berani melanggar aturan. Dia menandakan loyalitas lebih utama daripada kemampuan, bahkan saat Xi tak merasa sangat terancam. Sekarang, saat cengkeramannya melemah, Anda bisa bayangkan tekanannya untuk memperkuatnya lagi. Inilah yang membawa kita ke pembersihan terbaru ini. Pada 17 Oktober, pimpinan Tiongkok mengumumkan perombakan besar yang mengejutkan. 9 perwira paling berpengaruh di militer tiba-tiba dicopot dan didakwa dengan kejahatan yang memastikan mereka dikeluarkan dari partai. Ini bukan hanya operasi anti korupsi, tapi pemenggalan kepemimpinan. Mari kita telusuri siapa mereka, kekuasaan mereka, dan alasan Xi menyingkirkan mereka. Pertama dan paling mengejutkan adalah Jenderal Hui Weidong. Dia menjabat Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, anggota Politbiro, serta penanggung jawab operasi gabungan udara, laut, dan darat. Dia bukan sekadar jenderal biasa, dia adalah kembaran operasional Xi, orang terkuat kedua di militer Tiongkok. Lebih dari 500.000 pasukan dikomandoinya di teater timur dan selatan, meliputi wilayah panas seperti Taiwan dan Laut Cina Selatan. Dia juga memiliki pengaruh atas promosi yang memungkinkannya secara diam-diam membangun jaringan perwira yang loyal. Bagi Xi, pengaruh sebesar itu terlihat terlalu ambisius. Itu juga membuat sang jenderal menjadi saingan yang bisa didukung oleh orang lain. Hui Weidong memang dicopot. Kepergiannya membuat militer kehilangan koordinator utama misi lintas cabang dalam semalam. Tapi Xi juga menyingkirkan pesaing terdekatnya. Berikutnya, Laksamana Miao Hua. Sebagai komisaris politik tertinggi PLA, tugas utamanya memastikan partai selalu diutamakan. Mulai dari awak kapal selam hingga pilot pesawat tempur, Miao mengontrol ideologi seluruh pasukan. Dia membentuk standar promosi dan loyalitas di semua cabang. Kekuasaan tak hanya menegakkan disiplin, tapi juga menciptakan pengaruh. Di dunia Xi, pengaruh berarti risiko. Pencopotan Miao mencabut militer dari penegak ideologi utama dan memberi peringatan bagi yang merasa tak tersentuh. He Hongzhen memimpin Departemen Kerja Politik yang melatih loyalitas ratusan ribu tentara. Hal ini membuatnya berharga dan berbahaya. Xi mungkin melihatnya mampu mendeteksi atau diam-diam mengatur kerusuhan. Wang Xiaobin adalah berikutnya, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Komando Operasi Gabungan. Dia termasuk otak paling tajam dalam perencanaan militer Tiongkok. Dia mengordinasikan operasi udara, laut, dan darat dari patroli kecil hingga latihan perang besar. Dia tahu kelemahan PLA dan solusinya. Tapi di sistem berbasis loyalitas, pemikir independen jarang bertahan lama. Penghilangannya jadi bukti. Lalu datang Lin Xiangyang,
pria yang memimpin Komando Teater Timur. Unitnya berfokus langsung pada Taiwan dan mengawasi sekitar 20.000 pasukan yang dilatih untuk serangan udara, blokade laut, dan pendaratan amfibi. Kendali itu menjadikannya salah satu komandan lapangan terkuat di Tiongkok. Ia dicopot di hari yang sama dengan Hua Huidong. Bukan kebetulan. Itu adalah peringatan, jelas dan sederhana, dan penyingkiran satu lagi saingan, Shen Shutong, juga merupakan sosok kunci lainnya. Sebagai komisaris politik Angkatan Darat, ia mengendalikan loyalitas hampir 1 juta tentara. Tugasnya memastikan tentara setia pada partai, bukan loyalitas lokal atau jaringan internal. Pengaruh seperti itu bisa saja menggalang faksi-faksi atau menantang mereka. Zi tidak menunggu untuk melihat kemana arahnya. Setelah menyingkirkan Qin, ia menguasai cabang militer terbesar. Berikutnya, Yuan Hua Xie. Dia menjadi komisaris politik Angkatan Laut dan mengawasi 250.000 pelaut. Posisinya membentuk bagaimana Tiongkok menunjukkan kekuatannya di Samudra Hindia dan Pasifik. Jangkauan itu memungkinkannya membentuk blok angkatan laut sendiri yang setia padanya, bukan pada Xi. Pemecatannya membawa angkatan laut kembali di bawah kendali politik yang lebih ketat. Lalu ada Wang Huobin, pria yang memimpin pasukan roket. Dia mengawasi semua persenjataan militer Tiongkok, termasuk ribuan hulu ledak nuklir, menjadikannya salah satu orang terkuat di negara itu. Namun, kekuatan itu berbahaya. Xi tak bisa membiarkan siapapun yang memegang senjata nuklir dianggap kurang dapat dipercaya. Seorang loyalis politik menggantikan Wang, membuat kekuatan nuklir Tiongkok kini sepenuhnya di bawah kendali Xi. Terakhir, ada Huang Chuning yang memimpin pasukan polisi bersenjata. Unit dengan lebih dari 60.000 personel ini bertugas mengawasi perbatasan, menangani kerusuhan, dan melindungi elit partai. Dalam krisis, mereka dapat mengubah kekuasaan di Tiongkok, membuat Wang sangat berpengaruh. Pemecatannya mengamankan satu-satunya cabang keamanan yang bisa menjadi ancaman dari dalam. Bahkan Stevie Wonder tahu pemecatan ini tidak acak. Semuanya sudah diperhitungkan untuk menyingkirkan orang yang bisa membangun kekuatan sendiri. Xi tidak hanya membersihkan rumah, dia mengatur ulang sistemnya. Dunia melihat bukan sekadar perombakan, tapi penulisan ulang cara kekuasaan dijalankan di militer Tiongkok. Bagian paling gila dari semua ini adalah bahwa waktunya bukan hanya penting, tapi juga diperhitungkan dengan sangat matang. Xi Jinping melancarkan pembersihan ini hanya beberapa hari sebelum pleno Komite Sentral, salah satu pertemuan politik paling berpengaruh di Tiongkok. Ini bukan pertemuan biasa. Disinilah partai memutuskan siapa yang naik, siapa yang jatuh, dan ke arah mana negara akan melangkah untuk tahun-tahun mendatang. Semua promosi, perombakan, dan kebijakan besar bermula di sini. Dengan bertindak sebelum pleno, Xi tak hanya menyingkirkan orang, tapi juga membersihkan papan. Jenderal yang mendukung faksi lawan atau mempertanyakan keputusannya telah disingkirkan. Tekanan akibat situasi saat ini pun hilang, karena tak ada yang cukup berkuasa untuk menuntut pertanggungjawabannya. Kini ada loyalis, orang-orang yang kariernya tergantung persetujuannya, dan suara mereka mengikuti keinginannya. Ini seperti seorang Chief Executive Officer memecat Dewan Direksi sebelum pemungutan suara besar. Hal itu benar-benar menghilangkan ruang untuk debat dan melahirkan orang-orang yang hanya bisa berkata, ya. Dan ini bukan pertama kalinya dia memainkan kartu waktu. Tahun 2019 sebelum pleno keempat, Xi secara diam-diam menyingkirkan pejabat terkait jaringan faksi. Mereka tidak disingkirkan secara mencolok, namun cukup jauh dari sorotan hingga kehilangan pengaruh. Itu memudahkan agendanya lolos tanpa perlawanan. Strateginya sama, tapi taruhannya lebih besar. Kini, bukan birokrat menengah, tetapi kemarahan tertinggi militer. Skalanya membesar, pembersihan makin tajam, dan konsekuensinya lebih dalam. Dulu hanya manuver politik, kini jadi konsolidasi penuh. Pembersihan ini juga membawa pesan politik yang kuat. PLA bukan hanya sebuah tentara, tapi juga institusi politik yang dirancang untuk melindungi partai terlebih dahulu. Dengan menunjukkan bahwa bahkan perwira tertinggi pun bisa dicopot, Xi memperingatkan semua cabang militer bahwa ketaatan itu wajib. Dengan menargetkan para pemimpin di setiap bidang, Xi menunjukkan bahwa tidak ada bagian militer yang aman dari pengawasan. Menegaskan bahwa loyalitas adalah satu-satunya perlindungan. Pembersihan ini menunjukkan pandangan Xi Jinping terhadap kekuasaan. Menurutnya, partai hanya bisa bertahan jika tetap mengendalikan militer dengan kuat. Senjata modern, anggaran besar, dan teknologi canggih hanyalah hal sekunder. Loyalitas adalah yang terpenting. Jenderal bisa pimpin rudal nuklir atau armada, tapi jika kesetiaannya goyah, ia disingkirkan. Aturannya sederhana, loyalitas melindungi, ketidaksetiaan menghancurkan,
namun kontrol ini ada harganya. Banyak perwira yang menghilang, bukan hanya pegawai administrasi, mereka adalah beberapa otak paling cerdas dalam sistem. Para ahli strategi, insinyur, dan perencana yang membantu mengubah tentara pembebasan rakyat menjadi salah satu kekuatan paling tangguh di dunia. Mereka adalah orang yang menghubungkan satelit ke rudal, drone ke kapal perang, dan data ke keputusan di medan perang. Mengganti mereka dengan loyalis memang mengurangi perbedaan pendapat, tapi membuat sistem jadi buta. Kepatuhan menjaga segalanya utuh, tapi hanya sampai ujian nyata datang. Perang modern butuh kecepatan dan inisiatif. Baik itu ketegangan di dekat Taiwan, bentrokan perbatasan di Himalaya, atau pertemuan tegang di Laut Cina Selatan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Namun, ketakutan kini mendefinisikan budaya PLA. Para perwira ragu-ragu. Mereka berpikir dua kali sebelum bertindak, lebih khawatir tentang politik daripada taktik. Mereka menunggu perintah yang terkadang tidak pernah datang. Jika ketakutan menggantikan inisiatif, tentara terlengkap pun kehilangan keunggulan. Itulah paradoks kendali Xi. PLA memang mengesankan di atas kertas. Mereka memiliki jet siluman, kelompok kapal induk, unit siber, dan program luar angkasa yang berkembang. Anggaran pertahanan Tiongkok hampir dolar 250 miliar tahun ini terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Namun di balik perlengkapan itu, ada budaya kecemasan yang pernah terjadi dalam sejarah. Pembersihan Stalin pada 1930-an melemahkan korps perwira Soviet, membuat tentara merah tidak siap melawan invasi Jerman. Kampanye Xi memang tidak terlalu besar, namun dampaknya sama. Inovasi lambat, kepemimpinan hati-hati, dan komando yang hanya bergerak saat diperintah berdampak luas hingga di luar medan perang. Proyek pertahanan berhenti saat orang-orang kunci menghilang. Para perwira menyadari diam, lebih aman daripada menonjolkan kecerdasan. Pesan itu menyebar ke semua level. Jangan menonjol, jangan bertanya, dan jangan terlihat terlalu percaya diri. Budaya ini menjaga kekuasaan Xi, tetapi mengorbankan fleksibilitas. Dalam krisis, kekakuan seperti itu bisa fatal. Dan jujur saja, ini bukan pembersihan besar-besaran di mana semua orang tiba-tiba patuh hanya karena bos yang bilang begitu. Di PLA, mungkin masih ada rasa kesal. Jenderal seperti Hu Weidong tidak naik jabatan sendirian. Mereka membangun jaringan perwira dan ajudan yang loyal. Meski mereka menghilang, para pengikutnya tetap ada. Beberapa orang menunda pekerjaan, perintah, atau memanipulasi laporan demi keselamatan diri. Sekarang, ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika cukup banyak tindakan seperti ini, seluruh mesin militer bisa macet. Beberapa mengambil risiko lebih besar. Misalnya, seorang kolonel tak setia dengan akses sistem rudal dapat menimbulkan kekacauan. Xi tahu, karena itu pengawasan di barak sedang pada tingkat tertinggi. Kamera di ruang makan, sumpah setia di pagi hari, pemantauan digital sepanjang waktu, semuanya ada, tapi rasa takut adalah pedang bermata dua. Prajurit yang memberi hormat kepada Xi di siang hari mungkin mengutuknya di malam hari. Semakin sering dia bersih-bersih, makin besar risiko loyalis diam-diam jadi skeptis, ibarat memencet balon. Kamu bisa mengubah bentuknya sementara, tapi jika ditekan terlalu keras, balon akan meledak. Tiongkok tetap punya militer paling maju di dunia. Budaya yang dibangun Xi lebih mengutamakan kepatuhan, kehati-hatian, dan bertahan hidup daripada orisinalitas, keberanian, dan keterampilan. Ini mungkin mengamankan posisi partai sementara, tapi mematikan semangat yang dibutuhkan perang modern. Saat pucuk pimpinan terguncang, getarannya terasa hingga setiap markas. Tentara pun belajar mengukur kata dan gerakan. Kompetensi dihargai, namun loyalitas menjamin kelangsungan hidup. Disiplin berbasis ketakutan tidak menciptakan kekuatan, tapi justru kelumpuhan. Setiap keputusan sekarang harus melewati penyaringan politik, memperlambat momentum hingga keraguan menjadi kebiasaan. Bukan hanya militer, ini juga mencerminkan cara Tiongkok beroperasi. Partai mengontrol lewat sensor, pengawasan, dan kampanye politik terus-menerus. Hal serupa terjadi di PLA. Para perwira tahu bahwa bahkan sedikit keraguan bisa mengakhiri karier mereka, jadi mereka memilih diam dan bermain aman. Tentara menang bukan dengan bermain aman, tapi dengan bertindak cepat dan beradaptasi di bawah tekanan. Di PLA sekarang, keputusan sederhana pun perlu persetujuan atasan. Melaporkan masalah jadi terasa berisiko. Menyampaikan kekhawatiran terasa seperti bunuh diri. Kini hanya ada tentara yang gagah saat parade, namun ragu saat tembakan dimulai. Bahaya itu jelas. Bentrokan mendadak di Selat Taiwan
akan menuntut penilaian yang cepat. Keraguan komandan bisa membuat insiden kecil berkembang lebih besar. Senjata canggih tak berguna jika pengendalinya takut menggunakannya tegas. Gaya kepemimpinan Xi memperbesar risiko ini. Dia dikenal suka mengatur detail dan hanya mengandalkan laporan yang sudah disaring sesuai keinginannya. Bawahan menyembunyikan masalah untuk melindungi diri sendiri hingga kenyataan terdistorsi dan akhirnya runtuh. Di sistem Xi, loyalitas lebih penting dari kompetensi. Promosi diberikan pada pengulang slogan, bukan pada yang berkinerja terbaik. Pejabat bertindak politis, bukan strategis. Mereka lebih fokus bertahan hidup daripada sukses. Lama-kelamaan, pola pikir ini membentuk ulang PLA. Ini bukan hanya militer lagi, ini adalah alat politik. Senjatanya canggih, tapi pola pikir dibaliknya melambat. Strategi mengikuti ideologi, inisiatif pun perlahan hilang. Sejarah telah menunjukkan akhirnya. Di bawah Mao, loyalitas lebih penting daripada keterampilan dan hasilnya sangat buruk. Model Xi mengikuti pola serupa, hanya dikemas modern. PLA tampak kuat, tapi sebenarnya rapuh. Pembersihan ini juga menguras moral, ambisi menyusut, kreativitas mati, dan ketakutan merambat ke bawah, seperti kebocoran yang lambat. Para perwira muda segera belajar aturan tak tertulis. Loyalitas utama, kemampuan kedua. Sesi belajar gantikan inisiatif. Bahkan pengamat asing pun menyadarinya. Pembersihan yang cepat, promosi mendadak, kepatuhan seperti robot. Ini bukan tanda percaya diri, melainkan tekanan. Dari luar, tentara Tiongkok tampak tak terhentikan. Mereka lebih didorong ketakutan daripada kepercayaan. Pembersihan Oktober 2025 menegaskan satu kebenaran sulit diabaikan. Loyalitas adalah kekuatan dan kelemahan terbesar PLA. Keahlian hanya penting jika untuk partai. Setiap misi, promosi, dan keputusan komando disaring melalui kesetiaan. Militer Tiongkok terlihat solid, tetapi di balik permukaan itu, mereka dipersatukan bukan oleh kepercayaan atau persatuan, melainkan oleh rasa takut. Pembersihan itu mengguncang citra Tiongkok yang telah dibangun tentang kendali dan kepercayaan diri secara internasional. Beijing sudah lama menjual dirinya sebagai benteng stabilitas, raksasa yang dapat diandalkan untuk menjaga ketertiban di dalam negerinya, sementara dunia lain goyah. Namun ketika para jenderal top mulai menghilang tanpa penjelasan, ilusi itu mulai retak. Pemerintah asing mulai bertanya-tanya, jika Xi tak percaya pada para jenderalnya, seberapa kuat sistem di bawahnya? Siapa yang mengatur strategi nuklir dan memimpin operasi di Taiwan? Dan siapa yang akan mengangkat telepon jika terjadi krisis dengan Washington ataupun Tokyo? Di wilayah yang sudah tegang, diam bukanlah kekuatan, itu adalah resep untuk salah perhitungan. Taiwan dan Korea Selatan mengamati dengan cermat seperti elang di sekitar badai. Bagi Taiwan, ini masalah pribadi. Pulau itu terletak hanya 100 mil dari garis pantai Tiongkok, berada di bawah tekanan terus-menerus dari latihan perang PLA dan pelanggaran jet setiap hari. Lin Xiangyang, komandan teater timur yang baru saja disingkirkan, memimpin banyak dari operasi-operasi tersebut. Pencopotan mendadaknya menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Xi sedang merapikan barisan untuk langkah lebih berani, atau PLA terlalu terguncang untuk bertindak tegas? Taipei tak menunggu untuk tahu. Pada 2025 Taipei menaikkan anggaran pertahanan 8% jadi 20 miliar dolar untuk rudal, drone, dan pertahanan cyber. Para pejabat melihat peluang dan risiko di sini. PLA yang terganggu bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi satu langkah yang salah di Selat Taiwan bisa mengubah patroli yang tegang menjadi krisis besar. Korea Selatan juga merasakan dampaknya. Seoul menyadari Komando Teater Utara PLA berbatasan dengan Korea Utara sehingga kesalahan kecil bisa cepat jadi masalah besar. PLA yang melemah bisa saja gagal berkoordinasi dengan Pyongyang atau salah menafsirkan provokasinya. Karena itu, Seoul bersiap-siap. Perlu dicatat bahwa Seoul dan Washington melakukan latihan bersama besar-besaran pada bulan Agustus ketika rumor tentang semua ini pertama kali mulai beredar. Ini mencerminkan perencanaan kesiapsiagaan rutin, bukan respons langsung atas pembersihan itu. Pemikirannya sederhana. Jika tetanggamu mengatur ulang anjing penjaga, pastikan pagar rumah tetap kokoh. Dampaknya bukan hanya pada militer. Investor, diplomat, dan perusahaan global sedang mengkaji ulang model risiko mereka. Anggaran pertahanan Tiongkok tahun 2025 sekitar 246 miliar dolar naik 72%. Namun,
puluhan perwira senior tiba-tiba disingkirkan, dan ini lebih dari sekadar cerita militer. Itu menandakan ketidakstabilan yang lebih dalam. Banyak yang disingkirkan memimpin pengadaan dan pengembangan senjata. Ketidakhadiran mereka menyebabkan audit, penundaan, dan pembekuan proyek. Di negara dengan transparansi minim, ketidakpastian seperti itu menakutkan investor. Secara diplomatis, citranya juga tidak lebih baik. Pembersihan ini menunjukkan Xi lebih mengutamakan loyalitas dan kontrol daripada kompetensi dan kemampuan. Jurnalis regional di Jepang dan India menilai Tiongkok kini lebih defensif dan berorientasi ke dalam. Ambiguitas berbahaya. Apakah Beijing siap konfrontasi atau hanya jadi kurang terprediksi dalam memilih konfrontasi? Tinjauan pertahanan Tiongkok mencatat meningkatnya kecemasan bisnis terkait operasi di Tiongkok, menyoroti penahanan sewenang-wenang dan hilangnya eksekutif tiba-tiba. Tambahkan pembersihan militer ke dalam campuran itu, dan faktor ketakutan pun meningkat. Bagi para investor dan diplomat, logikanya sangat jelas. Tiongkok tetap penting, tapi prediktabilitas juga penting. Saat para tokoh militer utama tiba-tiba menghilang, dunia mulai menebak langkah Tiongkok selanjutnya. Ada sisi intelijen tersembunyi di sini, mungkin diketahui Xi Jinping. Di kalangan mata-mata, periode usai pembersihan disebut jendela kekacauan. Itulah saat kebingungan merajalela, hierarki berubah-ubah, dan loyalitas mulai goyah. Lembaga barat seperti CIA, Military Intelligence, 6, dan kantor intelijen dan riset kabinet Jepang terus memantau jendela itu dengan seksama. Mereka memantau perwira yang tersingkir dan mungkin kecewa hingga bicara, bukan hanya lewat intelijen manusia. Pergolakan operasional adalah mimpi para peretas. Petugas baru memakai kata sandi lama, protokol keamanan longgar, dan pembaruan perangkat lunak sering tertunda. Begitulah pelanggaran terjadi. Waktunya buruk karena semua petugas yang diberhentikan berpangkat tinggi. Dan ada banyak informasi sensitif yang bisa saja diambil. Ironis sekali, bukan? Saat menutup celah internal, Xi bisa membuka celah eksternal. Dampak pembersihan ini melampaui perbatasan Tiongkok. Mereka juga sangat berdampak pada ekonomi. PLA bukan hanya mesin militer, tapi juga kekuatan ekonomi besar yang terkait dengan pabrik, perusahaan teknologi, dan konstruksi. Saat para jenderal top hilang, semua kontrak berhenti dan proyek miliaran pun mandek. Banyak perwira yang disingkirkan adalah maklar kekuasaan penghubung kontrak militer dan pemasok sipil. Perusahaan Dirgantara, milik negara di Shanxi, menghentikan produksi jet siluman J-20 selama 3 bulan pada 2024 setelah penahanan seorang perwira penghubung senior. Itu bukan gangguan kecil, melainkan penundaan strategis dalam perlombaan senjata global. Di seluruh Tiongkok, sektor pertahanan mempekerjakan lebih dari 2 juta orang. Pembersihan pasukan roket sebelumnya mengungkap penyalahgunaan dana sekitar 15 miliar dolar. Saham China Aerospace Science and Technology Corporation dan China North Industries Group turun 12% dalam seminggu. Di Sichuan dan Xiangqi, hingga 50.000 pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan mereka. Perusahaan teknologi sipil terkait drone militer dan kecerdasan buatan mengalami penundaan ekspor sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Untuk ekonomi yang sudah bermasalah, ini bukan reformasi, melainkan penderitaan yang dibuat sendiri. Perlombaan teknologi ikut terdampak. Tiongkok dan Amerika Serikat bersaing ketat dalam bidang kecerdasan buatan dan peperangan tanpa awak, dengan Beijing menghabiskan sekitar 10 miliar dolar tahun lalu untuk drone militer. Ketika para jenderal di balik program menghilang, pendanaan berhenti dan laboratorium sepi, seperti mencabut colokan saat pembaruan. Hampir semua terhenti. Namun bagi Xi, pembersihan ini menyangkut korupsi, modernisasi, warisan, dan kelangsungan hidup. Setelah menghapus batas masa jabatan pada 2018, dia menjadi pusat semua keputusan penting. Visinya tentang kebangkitan nasional tidak bergantung pada institusi yang kuat, melainkan pada otoritas pribadinya. Militer dengan jangkauan dan prestisnya selalu jadi kekhawatiran terbesarnya. Xi mempelajari runtuhnya Uni Soviet secara obsesif dan yakin Moskow hancur karena kehilangan kendali atas militer dan kekuasaan. Ketakutan kini jadi kebijakan. Semua perwira ambisius tampak sebagai calon rival. Setiap bisikan seperti konspirasi. Perbandingan dengan Mao Zedong sulit dihindari.
Dua orang ini tidak percaya institusi, membangun kultus individu, dan memakai pembersihan demi loyalitas. Jika kekacauan Mao hanya terjadi di Tiongkok, kekacauan Xi berdampak ke pasar global. Dia harus tampak tenang di luar negeri, namun memperkuat kendali di dalam negeri, sebuah penyeimbangan yang makin sulit. Dampak jangka panjangnya sudah terlihat. Generasi pemimpin PLA berikutnya telah sepenuhnya dibentuk di bawah kekuasaan Xi. Mereka belajar bahwa diam adalah keselamatan, loyalitas adalah segalanya, dan ideologi lebih penting daripada keterampilan. Mereka patuh, namun cenderung ragu dan menghindari risiko. Meski perangkat keras modern, pola pikirnya lemah. Inilah paradoksnya. Makin Xi memperketat kendali, makin lemah sistemnya. Pembersihan menghilangkan saingan, tapi juga menguras kepercayaan, pengalaman, dan inisiatif. Ketakutan memaksa patuh, tapi membunuh kreativitas. Struktur menyempit hingga hanya bertumpu pada satu orang, menandakan kerapuhan, bukan stabilitas, meski berseragam. Xi Jinping mungkin pemimpin Tiongkok terkuat sejak Mao, tapi kekuasaan justru memperdalam rasa paranoid. Pembersihan ini bisa memperkuat cengkeramannya, tapi juga menimbulkan kebencian di antara orang-orang yang ia andalkan. Mereka bukan panglima perang lama, melainkan teknokrat, insinyur, dan ahli strategi yang telah mengabdi puluhan tahun, namun dihapuskan dalam semalam. Sejarah telah memperingatkan, pembersihan tak membungkam perbedaan pendapat, hanya menguburnya. Perbedaan yang dikubur pun tetap ada. Itu berfermentasi seperti tahu busuk. Xi telah menghapus semua suara alternatif dan membongkar setiap katup pengaman. Tidak ada basis kekuatan saingan, tidak ada penerus yang jelas, tidak ada institusi yang siap menyerap guncangan ketika dia pergi. Tekanan itu tidak bisa bertahan selamanya. Itu mungkin tak terjadi dalam waktu dekat. Namun jika Xi melemah karena usia, krisis, atau kelelahan, Tiongkok bisa menghadapi yang paling ditakutinya. Itulah kekosongan kekuasaan di puncak sistem yang paling terpusat di dunia. Apa yang kita lihat bukan hanya soal kendali, ini adalah persiapan diam-diam untuk badai suksesi di masa depan. Pada akhirnya, pembersihan tahun 2025 ini telah melakukan apa yang memang dimaksudkan untuk dilakukan. Ini telah memperkuat cengkeraman Xi Jinping, tapi biayanya lebih dalam daripada yang disiratkan sebagian besar berita utama. Tiongkok tampak sebagai satu kesatuan yang disiplin dan kuat. Namun sistemnya bertahan dengan mengorbankan rakyatnya. Setiap beberapa tahun, satu lapisan hilang. Pesannya sederhana. Melindungi Anda hanya sementara. Ketidakstabilan sudah menjadi bagian dari sistemnya. Keputusan tidak hanya didorong oleh strategi saja, tapi juga dibentuk oleh rasa takut, persaingan internal, dan kebutuhan terus-menerus untuk tetap waspada terhadap pengkhianatan. Kombinasi itu memberi kekuatan, tetapi juga membuat negara tak terduga. Inilah ironinya. Dengan menyingkirkan para jenderalnya, Xi tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, dia juga membungkam peringatan-peringatan yang membantu seorang pemimpin tetap berpijak pada kenyataan. Kini, ia dikelilingi kesetiaan, bukan kebenaran. Kepatuhan menggantikan penilaian, posisi berbahaya bagi pemimpin manapun. Satu hal yang pasti, pembersihan ini akan dikenang bukan hanya sebagai unjuk kekuasaan, tetapi juga sebagai momen penentu dalam masa pemerintahannya. Tentara pembebasan rakyat tetap berbaris rapi, namun di balik itu mereka berjalan di atas kulit telur. Sejarah membuktikan rezim berbasis ketakutan jarang runtuh karena kekuatan luar. Mereka hancur dari dalam, terutama saat keheningan menggantikan kebenaran. Dalam upaya mengamankan masa depan Tiongkok, Xi justru mungkin menciptakan kelemahan terbesarnya sendiri. Terima kasih telah menonton.